Halo sob, selamat hari ini. Gua mau ngobrol dikit soal suspensi double cabin. Gua lagi pakai Triton atau Triton 2018. Kalau nggak salah 2018 lah. Itu deh, yang tahu silakan komen aja. Kita lagi mau jalan-jalan. Nah, basicnya mobil double cabin itu mobil beban atau mobil bawa barang. Jadi kadang-kadang ada yang pengen mobil double cabin ini suspensinya selembut mobil SUV atau sedan atau ya sejenisnya. Bisa aja dibikin empuk, dibikin soft gitu ya. Tapi kadang-kadang ada yang pengen mobilnya pengen empuk, suspensinya pengen empuk, terus nggak limbung di jalan tol kecepatan tinggi. Nah, itu kadang-kadang sulit ya. Kadang-kadang itu harus menggunakan suspensi yang mungkin high end, yang performance gitu. Tapi basicnya adalah salah satu masih harus dikorbankan. Kalau mau empuk banget ya udah otomatis kalau kecepatan tinggi ya udah pasti agak limbung karena dia terlalu empuk. Tapi kadang-kadang suspensi itu walaupun sudah pakai merek ini, merek itu, kembali ke selera. Karena selera orang itu masing-masing berbeda. Jadi barang sama, settingan sama, ada aja misalnya ada 5 orang, 10 orang suruh nyobain, mereka pasti akan memberikan review yang berbeda-beda. Nah, gue dulu juga pernah ngalamin nyeting satu suspensi sama satu mobil, sudah semua barang mahal dipasang, terus masih gak enak katanya. Gak enak itu ya masih terlalu keras, padahal udah empuk. Dibikin lebih empuk lagi nggak mungkin karena mobil bisa jadi kayak kapal ya, terombang-ambing kanan kiri. Dan akhirnya gua setting agak medium suspensinya, terus joknya gua ganti dari jok yang agak keras itu ya, gua cari pilihan jok yang memang nyaman, joknya agak lebih besar dari yang aslinya. Dan ya itu jok mobil copotan ya. Tapi gue nggak bilang sama yang punya mobil. Terus gue suruh cobain sebulan, 2 bulan, dia nggak balik lagi. Nggak ada komen, nggak ada apa sama sekali. Bulan ketiga dia baru telepon gue. Dia bilang, "Mas, mobilnya udah mantep, udah enak banget." Gitu. Karena pada saat itu gue udah hopeless banget ya. Semua barang suspensi dari yang murah, sedang sampai yang paling mahal udah dipasangin di mobil dia dan dia masih komplit. Dan terakhir dia nanya, berapa saya harus bayar dan apa aja yang dikerjain, karena dia pengen tahu. Gue agak geli juga sebetulnya mau jelasin, karena barangnya yang sudah terpasang yang paling mahal waktu pada saat itu adalah dia komplain, jadi tidak sesuai dengan seleranya dia. Dan begitu gue kasih tahu, yang saya ganti cuman jok. Nah, jadi dia sempat tidak percaya dengan apa yang gue kerjakan gitu. Jadi selama ini masalahnya hanya di jok. Ya kembali ke selera pak, gue
gituin. Karena badan ini kan juga secara tidak langsung juga merasakan goyangannya suspensi, redamannya suspensi. Jadi kalau joknya dibikin empuk kayak jok-jok truk-truk mahal itu yang pakai suspensi ya, bahkan ada yang air suspension tuh joknya pakai hidrolik atau pakai angin nih kalau nggak salah ya, pneumatic lah. Jadi empuk banget. Jadi yang kerja pakai truk itu yang biasa ditambang-tambang itu juga empuk dan nggak capek. Nah itu yang kadang-kadang hal sepele yang orang nggak menyangka gitu, dengan hal sepele aja dari jok diganti bisa merubah kenyamanan suspensi atau kenyamanan berkendara. Dan ada lagi yang suspensinya sama, ada mobil nih pasang suspensi dan dia nyontek sama temennya, mobil sama, tahun sama, barang yang dipasang sama, semua aksesorisnya persis. Cuman dia komplain juga, kok nggak seperti suspensi yang mobil temennya yang dia pengen, yang dia cobain. Gue mencari akal dong, apa nih solusinya kan, apa masalahnya gitu. Gue cari, akhirnya gue ketemu, gue coba nih waktu itu. Gue coba tekanan angin ban gue kurangin dari yang tadinya 35 PSI gue jadiin 30. Nah, gue jadiin 30, terus gue suruh coba orangnya alhamdulillah puas. Nah ini mas sama nih sama mobil yang kawan saya yang saya cobain. Nah dia tanya lagi, terus diapain kemarin? Apa masalahnya? Kok kemarin bisa beda? Gua sebutin lagi, gue cuma ngurangin tekanan angin ban karena semuanya udah sama persis dengan mobil temennya. Gak ada lagi yang bisa gue kerjain. Suspensi sama, mobil sama, tahun sama, pelek, ban semua sama. Suspensi udah gak ada yang beda, udah semuanya. Aksesoris yang nempel sama persis karena disamain semuanya. Ternyata angin bannya terlalu keras, jadi merubah suspensi, rasanya suspensi yang ada di mobil dia. Itu yang hal-hal sepele yang kadang-kadang di suspensi itu sulit untuk diaplikasikan atau untuk apa ya istilahnya, ya gitu deh pokoknya, dirasakan oleh orang lain. Jadi namanya suspensi paling utama adalah kembali lagi ke selera pribadi masing-masing. Kalau mau ngikutin semua pribadi bisa aja, tapi rata-rata aja kita ambil bahwa suspensi adalah seperti ini, seperti itu. Kadang kita agak sulit untuk mengakomodir kemauan atau selera orang ya. Kita ambil rata-rata saja. Kalau memang suspensi itu memang settingannya atau yang diaplikasikan, yang dipasang sudah mumpuni seperti yang dipasang di mobil-mobil lain, dan gaya mengemudi, cara mengemudi, dan cara merasakan suspensi di mobilnya masing-masing juga beda-beda. Jadi kalau suspensi itu kadang bukan hal yang simpel. Jadi silakan untuk bereksperimen, silakan untuk mencoba mana yang sesuai dengan selera Anda. Tapi mobil double cabin atau mobil beban, kalau suspensinya diempukin, itu udah sebuah dilema ya. Dikendarainya memang enak,
Tapi jangan lupa mengendarai sendirian atau dengan berempat mungkin di dalam mobil ini, atau ada beban di belakang, itu juga beda pasti suspensinya. Tapi kalau mobil seperti ini diempukin suspensinya bisa, tapi kalau bawa beban pasti suspensinya akan drop atau turun atau ya jatuh, atau mungkin yang belakangnya, karena belakang ini per keong, per daun, per beban ya, dia memang buat bawa beban berat, jadi makanya dikasih per pikul. Jadi kalau mobil seperti ini, mobil beban diempukin, ya konsekuensinya kalau bawa beban, suspensinya udah pasti akan turun. Bannya bisa mentok ke spakbor atau karet stopper mentok di gardan. Itu bisa terjadi. Jadi harus ada salah satu yang dikorbankan. Kalau kecuali mobil ini mau dipakai hanya untuk harian, tidak bawa beban. Ya peruntukannya memang aslinya kan bawa beban ya. Jadi segala sesuatunya kita siapkan, mana yang mau dipakai atau mau dibikin medium. Kalau suspensinya keras, alternatifnya adalah tekanan angin bannya dikurangi sedikit di batas minimum atau di batas yang diperkenankan. Jangan terlalu tekanannya jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi sekali. Sedikit mau sharing aja nih. Ini versi gue ya. Versi gue tentang suspensi yang kadang-kadang orang mungkin salah persepsi atau mungkin ada yang belum tahu. Nah, ini mau gue kasih tahu, dan ini adalah sok tahunya gue. Jadi mobil double cabin atau mobil beban seperti ini biasanya memang suspensinya menggunakan belakangnya itu menggunakan per pikul atau per daun, karena memang dia menggunakan peruntukannya untuk mobil membawa beban. Jadi sementara ini yang heavy duty itu paling ampuh ya sementara pakai per daun. Per keong juga oke, cuman untuk dimensi, untuk ya itu hitungan insinyur lah ya, kalau untuk segitu penampangnya segitu panjang dibanding dengan per spiral atau per keong. Kenapa dia lebih dipilih oleh per daun untuk membawa beban? Karena mungkin penampangnya untuk membawa beban itu lebih lebar dan lebih panjang. Gue mau bahas sedikit bahwa kadang-kadang suspensi itu orang kalau pengen ninggiin, oh ganti sok aja ntar naik tinggi, lebih tinggi. Oke, bisa aja seperti itu. Mungkin shock breakernya tipikalnya dia dengan gas bukan oli. Kalau gas dia memang lebih keras, dan begitu dipasang mobil akan naik sedikit ketinggiannya dari standar. Tapi yang perlu diingat adalah yang menahan mobil itu berdiri secara idle atau secara diam ya, itu bukan shock breaker. Yang menahan bodinya mobil itu berdiri itu hanya per daun, per keong. Yang menahan bodi mobil berdiri itu hanya per daun atau per keong, bukan shock breaker ya. Jadi gini. Ini per daun. Ini per daun untuk menahan beban, dan fungsinya shock breaker. Shock breaker itu berasal dari shock absorber. Dia peredam kejut, bukan lift kit atau yang buat meninggikan kendaraan. Jadi perlu dipisah dulu bahwa shock breaker, shock absorber atau shock breaker itu yang menahan mobil ayunan kanan kiri, naik turun, supaya tidak ngampul kalau kata orang, nggak ngayun. Jadi yang membuat dia diem begitu setelah ngayun itu hanya shock breaker, bukan per. Kita mau coba kalau per, shocknya kita copot, semua mobil ini semua shocknya kita copot, hanya tinggal pernya aja. Sekeras apapun mobil itu kan empuk, ngampul. Jadi kayak naik kapal. Tapi kalau kita pasang shocknya itu akan menentukan dia diem atau dia goyang kanan kiri. Nah ini coilover shock modelnya, jadi coilnya di luar, shocknya di dalam. Nah ini biasanya mobil-mobil yang independent front suspension dia pakai seperti itu.
Jadi perlu dipisah ya. Untuk menahan beban atau menahan mobil itu berdiri, itu bukan shock breaker, bukan air suspension. Kalau air suspension ya kita bicara suspensi konvensional, per dan shock breaker, per daun dan per keong. Jadi kalau kita mau meninggikan mobil dengan mau ganti ban segala macam, bukan shock breakernya kita yang bagusin, bukan shock breakernya yang dikerasin PSI-nya. Kalau mungkin pakai shock breaker yang pakai coilover, pakai reservoir yang ada tabung sebelahnya, bukan itu diisi gas sekenceng-kencengnya, bukan. Jadi shock breaker itu perlu diingat, dia akan menahan peredam kejut sebagai peredam kejut fungsinya. Dia akan menahan goyangan mobil kanan kiri. Dia bukan untuk menaikkan suspensi mobil ya. Perlu diingat bahwa yang perlu diganti kalau kita mau meninggikan suspensi mobil, pernya harus diganti atau pernya diganjel, itu juga bisa. Tapi bukan shock breakernya, karena per itu yang menahan bodi mobil itu akan berdiri. Jadi tolong dipisah ya. Dan itu versi gua. Mungkin kalau ada yang mau konsultasi atau yang mau ngobrol-ngobrol, silakan DM aja atau tulis message, tulis komen. Silakan aja kita diskusi santai aja. Mungkin juga gua ada yang dikoreksi, silakan. Tapi basicnya adalah tadi, suspensi ada dua, per dan shock breaker, itu harus dipisah. Shock breaker bukan untuk meninggikan mobil, per itu hanya untuk meninggikan atau menahan bodi mobil dan membawa beban di kendaraan itu sendiri. Oke, selamat hari ini.